Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Ustaz Mas Duki ini apa ambilkan sini sajadah tu sen biar dia duduk ya. Ya dah apa. Madad ya Sayyidi ya Rasulullah, Dustur ya Awliya, Dustur ya Sultan al-Awliya, Dustur ya Maulana Syekh Muhammad al-Haqqani wa Syekh Adil Rabbani. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul arba'in, nawaitul suluk, nawaitul riyadah, nawaitul khalwah, nawaitul uzlah, nawaitul i'tikaf, nawaitul taqarrub ila Allah azza wa jalla. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. قال الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. Al-Habib Tahir Baragbah yang kita muliakan, guru kita, Guru Marzuki, guru-guru kita yang hadir, orang-orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahmakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, mengampunkan dosa-dosa kita, menutupi aib-aib kita dan segala kekurangan kita. Semoga Allah senantiasa menampakkan sisi baik kita, menutupi sisi buruk kita dunia dan akhirat. Allah berkahi kehidupan kita, Allah tolong kita, Allah beri hidayah dan taufik kepada kita, sehingga kita dapat benar-benar beribadah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Rajab yang mulia ini kita berkumpul dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di zawiyah kita ini, dan juga berniat untuk bersalawat dan berzikir tidak lain dan tidak bukan karena kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk berzikir, memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan agar kita menunjukkan sisi kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini tanggal 8 hari ini ya. Tidak 8 Rajab ya. 8 Rajab ini adalah hari wafatnya Syekh kita Maulana Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani Qaddasallahu sirrah, tanggal 8 Rajab. Kalau dalam bulan dia Maret 2014 ya. Maka hari ini kita mengambil keberkahan dengan mengenang dan mengingat serta mengungkap kebaikan-kebaikan dari Maulana Syekh Muhammad Nazil Al-Qubrusi Al-Haqqani Al-Hasan Al-Husaini, mursyid kita. Semoga dengannya Allah limpahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Allah berkahi kehidupan kita dunia akhirat. Di dalam asar disebutkan, inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Saat kita mengenang menyebut orang-orang salihin,
maka Allah turunkan rahmat sebanyak-banyaknya. Apatah lagi itu adalah guru kita, mursyid kita, orang yang menjadi sebab kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjadi sebab kita dengan kasih sayang Allah semoga kita disampaikan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, al-wusul ila Allah. Kita akan bacakan sedikit manaqib beliau. Nama beliau lengkapnya Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Qubrusi Al-Haqqani Al-Hasani Wal-Husaini. Beliau dilahirkan di Larnaca di Cyprus pada hari Ahad tanggal 26 Sya'ban 1340 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 April 1922. Meninggalnya di bulan Maret 2014 ataupun di bulan Arabnya tanggal 8 Rajab. Jadi 2014 sampai sekarang udah 8 tahun kurang lebih ya. 8 tahun beliau meninggal dunia, kembali ke harbaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau dari sisi ayah juga adalah keturunan Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Dari sisi ibu beliau adalah keturunan Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, pendiri tariqat Maulawiyah. Dari Rasulullah SAW, beliau ini kalau tidak khilaf adalah keturunan yang ke-37. Kalau Habib 39 ya. 39 ya. Beliau 37. Dari Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, kurang lebih kalau tidak khilaf yang ke-27 ataupun yang ke-17, kurang lebih demikian lah ya. Jadi dari dua belah pihak beliau merupakan zuriyat dari Sayyidina Hasan dari sebelah ayahnya, dan dari sebelah ibunya beliau keturunan dari Sayyidina Husain alaihi assalam radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Beliau diriwayatkan menguasai 40 tariqat, bahkan diberikan wewenang untuk memimpin ke 40 tariqat. Namun beliau menekuni dan mengkhususkan diri di dalam tariqah Naqsyabandiyah Al-Aliyah, yang dalam silsilahnya kita tahu beliau adalah khalifah pengganti dari Maulana Syekh Abdullah Faiz Ad-Dagestani qaddasallahu sirrah, dan silsilah beliau dari tariqat Naqsyabandiyah Al-Aliyah itu berujung kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tariqat Naqsyabandiyah Al-Aliyah tentunya juga bercabang kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah melalui Sayyidina Ja'far As-Sadiq radhiyallahu taala anhu wa ardahu, cicit dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Dalam perjalanannya beliau ini diberikan keunikan, beliau sarjana teknik kimia, ya. Sarjana teknik kimia, bidangnya luar biasa ini. Allah Subhanahu wa taala menginginkan beliau menyenangi dan menekuni tasawuf, sehingga beliau menekuni tasawuf melalui jalur tariqat, tentunya diwarisi daripada ayahnya dan tentunya daripada guru sekaligus mertuanya Maulana Syekh Abdullah Faiz Ad-Dagestani qaddasallahu sirrah.
Dari kecil sudah banyak ditunjukkan kelebihan-kelebihan beliau. Beliau sering dicari oleh orang tuanya. Ternyata beliau suka menyendiri. Salah satu tempat menyendiri beliau adalah di Hiram, di makam seorang sahabiyah yang dimakamkan di kota Larnaca atau kota Cyprus ini. Dan semenjak kecil beliau telah menunjukkan akhlakul karimah yang mulia dan jauh daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Dan pada gilirannya beliau semakin kuat untuk menekuni dunia tarekat ini, sehingga nanti beliau bertemu dengan guru pertamanya, Syekh Sulaiman Al-Arzurumi, yang nanti akan menyampaikan beliau kepada guru beliau. Sebenarnya dia mengatakan, wahai anakku, sebenarnya engkau bukan milikku, engkau milik Syekh Abdullah Faiz Ad-Dagestani qaddasallahu sirrah. Sewaktu beliau bertemu dengan Syekh Abdullah Ad-Dagestani, beliau pun langsung dipanggil oleh Syekh Abdullah, anakku, aku sudah menunggumu. Sudah ada talian spiritual antara orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan telah diberi tahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya kepada mereka berdua dengan karamah yang diberikan Allah, bahwa Maulana Syekh Nazim akan ditempa oleh Maulana Syekh Abdullah Faiz Ad-Dagestani qaddasallahu sirrah. Beliau ini juga sering dikenal dengan Syekh Nazim Yasilbas, yang arti beliau suka pakai serban berwarna hijau pada masa hidupnya. Ini beliau berada pada garis silsilah zahabiyah, benang emas dalam tarekat Naqsyabandiyah Al-Aliyah. Sering dikenal tarekat beliau ini dengan tarekat Naqsyabandiyah Haqqaniyah. Sebenarnya ini hanya dinisbahkan kepada nama beliau. Pada dasarnya tarekat Naqsyabandiyah adalah satu, namun setiap imam yang memimpin tarekat Naqsyabandiyah atau mursyid utama, maka beliaulah yang menjadi imamut tariqah, pemimpin tariqah. Artinya peran beliau adalah peran sentral sebagai mursyid tariqah, sebagaimana juga pendirinya, yang mulai daripada Maulana Syekh Abdul Khaliq Al-Ghajdwani, terus nanti kepada Maulana Syekh Khawaja Bahauddin An-Naqsyabandi sebagai imamut tariqah. Maka ketika beliau sebagai mursyid, beliau juga sebagai imamut tariqah. Demikian juga Maulana Syekh Muhammad Adil sekarang sebagai mursyid juga adalah imamut tariqah. Karena itu rabithah di dalam tariqah Naqsyabandiyah Al-Aliyah kepada imamut tariqah yang sedang memimpin. Dan kita meyakini tentunya beliau dan juga anak beliau Maulana Syekh Muhammad Adil Al-Qubrusi Ar-Rabbani juga adalah imamut tariqah, sehingga penempatan posisi beliau di dalam qalbu murid-muridnya tidak ubahnya dengan mursyid-mursyid sebelumnya, termasuk pendirinya sendiri Maulana Syekh Abdul Khaliq Al-Ghajdwani dan Maulana Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Walaupun tarekat ini dipopulerkan dengan nama An-Naqsyabandiyah, namun rabithah kita kepada mursyid yang sedang memimpin kita. Artinya ini adalah suatu keuntungan, suatu kelebihan, karena nisbah kita langsung kepada imamut tariqah. Berbeda dengan tarekat-tarekat yang lain, akan dinisbahkan kepada pendiri pertamanya. Sebagai imam tariqahnya hanyalah pendiri pertamanya. Tapi untuk tarekat Naqsyabandiyah, siapa yang sedang ditunjuk untuk menjadi mursyid utamanya, perannya adalah
imamut tariqah. Nah, jadi tidak ubahnya dengan jika dianalogikan kedudukan beliau seperti Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Maulana Syekh Bahauddin An-Naqshbandi, karena beliau berada pada garis silsilah Az-Zahabiyah atau Golden Chains, rantai emas. Diketahui dalam dakwah beliau ratusan ribu, kalau tidak dapat dikatakan jutaan, yang menjadi asbab banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam, terutama di benua Amerika dan di benua Eropa. London, Inggris sekarang diinformasikan tidak kurang daripada 5.000 anggota yang mengikuti tarekat Naqshbandiyah Aliyah ini di Inggris saja, dan banyak orang-orang Inggris pun yang masuk Islam melalui jalan tarekat. Kenapa? Karena kata beliau jalan tarekat ini sebenarnya adalah jalannya Rasulullah SAW, yaitu dalam dakwah menggunakan pendekatan hati yang kita kenal dari istilah beliau, dakwah minal qalbi ilal qalbi sabila, dakwah dengan jalan dari hati ke hati. Karena dakwah dengan tasawuf melalui tarekat disebut juga dengan dakwah dengan cinta. Karena itu tasawuf sering diidentikan dengan tasawuf mahabbah, tasawuf cinta, karena didasarkan oleh kasih sayang yang menginginkan semua orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat petunjuk, terilhami, terinspirasi, dan tentunya mengikut daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang misi beliau, yang keinginan beliau agar semua manusia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dikembangkan oleh Maulana Syekh Muhammad Nazim Adil Qubsi Al-Haqqani dalam mengembangkan dakwah melalui tariqah. Dan mudah-mudahan keberadaan kita menjadi murid beliau, meskipun dalam istilah tasawuf yang sesungguhnya barangkali kita belum sampai ke tahap murid, baru sampai ke tahap muhibbin, orang yang menyukai, orang yang mencintai. Karena sebenarnya murid itu berat, artinya harus yang bersungguh-sungguh. Namun kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terlepas dengan kealpaan kita dimasukkan ke dalam gerbongnya para aulia Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut bersama mereka karena mereka berada sebagai orang-orang yang mewarisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Sesungguhnya begitu banyak karamah-karamah beliau, kelebihan-kelebihan beliau. Cukuplah kita ketahui paling tidak bahwa kesungguhan beliau dalam mengembangkan dakwah ini melalui jalan tariqat atau jalan tasawuf ini menjadi asbab juga kita dapat merasakan kenikmatan dalam berzikir, dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan keterbatasan kita, karena keterkaitan kita dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan berbeda dengan orang yang tidak menempuh jalan melalui tali atau rantai para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Unsur tabarruk atau unsur keberkahan adalah satu hal yang sangat kita harapkan, karena siapalah kita kalau bukan karena keberkahan para salihin sebelum kita, tentunya guru-guru kita yang paling utama, orang-orang yang membimbing kita, menunjukkan kita, mengajarkan kita jalan untuk benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sedikit manaqib ini disampaikan sebagai tabarruk, dan mudah-mudahan atas pembacaan yang sedikit ini pun menjadi sebab kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rahasia seseorang kekasih Allah Subhanahu wa taala itu yang mengetahuinya pun hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah waris Muhammadi
dan ketika bersama dengan mereka pada hakikatnya kita sedang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira dalam rangka tahqiqul ubudah wal ubudiyah, untuk betul-betul merealisasikan tugas kita sebagai hamba Allah dan dalam penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa billahi taufiq wa bihurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mohon kepada Ustaz Marzuki untuk memimpin